This is the Learner Podcast for the True and Justice. Baik, saudara-saudara sekalian, melanjutkan beberapa materi yang kita diskusikan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Saya ingin melanjutkan kembali beberapa isu penting terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan potensi. Ya, bukan hanya potensi kekayaan intelektual, tetapi juga ada potensi kekayaan kultural. Ya, kultural gitu yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Tentu ketika kita bicara tentang karakteristik ini, ada perbedaan yang jelas antara rezim intellectual property dengan rezim cultural property atau kekayaan kultural tadi. Ada beberapa hal yang perlu kita underline ya di dalam rezim kekayaan intelektual. Ya, ini merupakan pembahasan lanjutan di tingkat hak kekayaan intelektual, materi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, atau intellectual property rights. Ciri standar yang kita gunakan di dalam kekayaan intelektual itu adalah adanya persyaratan-persyaratan yang menggunakan modern semiotic symbol di dalam pemanfaatan, di dalam pengukuran, di dalam pengeksploitasian hak kekayaan intelektual. Misalnya saya ambilkan contoh. Untuk hak cipta, ya, dia menggunakan standar ada originalitas. Ya, kemudian itu sesuatu yang baru, yang asli dari ekspresi si pencipta itu. Kemudian yang kedua, misalnya kita melihat ya dari durasi, ya jangka waktu perlindungan dalam rezim hak cipta itu hanya seumur hidup ditambah 70 tahun setelah si pencipta itu meninggal. Jadi ada batasan. Ya. Kemudian yang kita lihat lagi batasan yang lain, bahwa di dalam karya cipta ya, itu baru bisa diberikan perlindungan apabila gagasan itu ditransformasi atau dimaterialisasikan dalam bentuk real. Ya. Jadi ide itu dimaterialisasikan dalam bentuk real atau fisiknya. Misalnya kita bicara tentang pemikiran atau gagasan itu yang ditulis dalam bentuk buku. Atau kita bicara tentang imajinasi, keindahan itu dituangkan dalam bentuk lukisan misalnya. Atau dituangkan dalam bentuk tarian dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu yang real, intinya itu adalah sesuatu yang harus ditransformasikan dalam bentuk material. Nah, kemudian yang ketiga misalnya kita lihat ya, persyaratan khusus yang terkait dengan hak cipta ini. Ada persyaratan yang mengharuskan ada sang pencipta. Penciptanya itu harus jelas, misalnya seperti itu. Nah, ini berbeda kalau kita lihat kekayaan kultural. Nenek moyang kita itu melahirkan karya-karya kultural yang sangat masif. Ya, baik itu dalam bentuk tari-tarian, lagu-lagu ciptaan yang pada masa yang silam. Sampai tidak diketahui penciptanya, siapa penciptanya, tapi terus dinyanyikan secara turun-temurun. Ya, kemudian tari-tarian yang diciptakan oleh nenek moyang kita pada masa yang silam dan masih dipraktekkan sampai sekarang sebagai tari-tarian tradisional atau ciri dari suatu komunitas tertentu. Kalau kita lihat tadi ya, dalam rezim hak kekayaan intelektual yang menggunakan modern semiotic symbol, hak kekayaan intelektual itu atau hak cipta tadi, misalnya saya katakan hak cipta, misalnya ketika dia mengharuskan ya identifiable author misalnya, bahwa author atau penciptanya itu harus jelas itu siapa orangnya, baru bisa diberikan perlindungan. Tetapi kalau kita lihat cultural property, ya produk-produk yang lahir dari kekayaan kultural itu tidak ada ya bicara tentang siapa yang harus itu. Kita melihat ratusan tahun bahkan mungkin lebih dari itu, dari generasi ke generasi dinyanyikan lagu-lagu yang kita nyanyikan sekarang sebagai ekspresi kultural komunitas-komunitas tertentu. Ya, seringkali kita tidak bisa menemukan identifiable author itu, siapa penulisnya atau pemilik karya atau penciptanya itu. Nah, kemudian kita lihat jangka waktu perlindungan di dalam rezim hak cipta. Ya, perlindungan
karya itu terbatas, hanya pada seumur hidup, ya, diberikan perlindungan seumur hidup dari Sang Pencipta, dan setelah itu ditambah 70 tahun setelah Sang Penciptanya meninggal. Jadi itu untuk para pewarisnya. Nah, sementara karya kultural ini merupakan produk yang diwariskan sejak ribuan tahun yang silam, bahkan dari generasi ke generasi tadi. Nah, sehingga tidak match dia. Kemudian kita lihat juga di dalam hak cipta itu jangka waktunya. Tadi kita bilang ada jangka waktunya, ada identifiable author, kemudian mensyaratkan ada originalitas. Sementara yang dibuat oleh produk-produk kultural itu seringkali mengacu kepada karya-karya sebelumnya. Bahkan dalam tradisi pewayangan kita dengar itu dari para pedalang, dia sangat bangga kalau ada muridnya itu bisa meniru gurunya itu persis seperti apa yang dilakukan gurunya. Nah, gurunya merasa berhasil mendidik muridnya itu yang melahirkan murid yang memiliki kemampuan seperti gurunya itu. Nah, ini berbeda kalau di dalam rezim hak cipta atau intellectual property itu meniru apa yang telah ditulis oleh orang lain itu merupakan kesalahan, ya, dalam bentuk konsep atau plagiarisme misalnya, memplagiasi tekniknya, memplagiasi ekspresinya, memplagiasi tulisannya dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini kita lihat ada mainstream, ya, karakteristik dari rezim hak cipta dengan rezim cultural property itu yang memiliki perbedaan yang diametrik. Padahal sebetulnya harusnya yang diberikan perlindungan bukan hanya, ya, produk-produk yang lahir dari kekayaan intelektual, ya, individu atau korporasi, tapi juga ada kekayaan-kekayaan atau properti-properti lain yang lahir dari inspirasi kultural seperti yang saya sebutkan tadi. Kita lihat misalnya industri budaya yang telah ditransformasi ke dalam industri ekonomi atau domestik, itu melahirkan miliaran dolar. Ya, misalnya saya ambilkan contoh seperti di India. Ya, India itu salah satu negara yang berhasil mentransformasikan produk kulturalnya itu ke dalam industri entertainment. Ya, ke Bollywood itu menjadi industri film terbesar di dunia, bahkan melebihi Hollywood sekarang ini. Ya, dari segi penonton, dari segi kapitalisasi, bahkan dari segi popularitas global itu. Walaupun kalau Hollywood kan agak eksklusif dia. Penonton-penontonnya itu menengah ke atas mungkin atau levelnya beda. Tapi kalau zaman sekarang, era sekarang itu mana banyak yang banyak-banyakan follower kan. Followernya yang paling banyak kalau dibanding antara Hollywood dan Bollywood. Maka Bollywood itu bisa lebih dari 1 miliar mungkin yang menonton itu. Ya, ini satu gambaran. Artinya kok bisa dia mendapatkan perhatian yang begitu besar dari publik. Ya, karena India itu berhasil mengidentifikasi dan mentransformasikan produk kulturalnya itu ke dalam industri budaya. Dalam bentuk industri perfilman, industri domestik. Ya. Misalnya kalau kita lihat di masyarakat aborigin, ya, masyarakat aborigin itu juga memiliki revenue, ya, generating income yang sangat signifikan. Misalnya dalam satu laporan yang ditulis oleh ITSIC Department itu sekitar tahun 1997-1998, ITSIC Department itu semacam Tourist and Cultural Department-nya Australian Tourist and Cultural Department. Itu mengidentifikasi revenue atau pendapatan orang-orang aborigin itu cukup mengejutkan, bisa sampai mencapai 200 juta dolar per tahun. Terus saya tanya dari mana dia bisa dapat, kok bisa menghasilkan revenue yang sangat besar. Ternyata revenue itu berasal dari pentransformasian produk kultural
ke dalam industri domestik seperti misalnya untuk karpet, ya, jadi seni rupa atau seni desain, ya, kultural orang-orang aborigin itu ditransform ke dalam bentuk karpet, ke dalam bentuk wallpaper, ke dalam bentuk roofs, ya, kemudian pakaian, konveksi, bahkan sampai masuk kepada benda-benda rumah tangga, ya, seperti piring, gelas, souvenir. Itu revenue-nya itu $200 juta, 3 triliun per tahun. Hanya dari satu produk kultural, dari satu masyarakat aborigin itu. Nah, seandainya kita membandingkan dengan Indonesia, potensi Indonesia itu sangat masif, ya, terdiri dari 366 suku, ya. Jadi 366 etnik itu melahirkan, setiap etnik itu berpotensi melahirkan karya-karya kultural yang sama seperti orang abor. Di sana itu hanya satu masyarakat saja, itu komunitas aborigin. Di Indonesia ini ada komunitas suku Bali, ada suku Sasa, ada suku Bojo, ada suku Samawa, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada Batak, ada Dayak, macam-macam. Kalau dihitung itu menurut catatan statistik tidak kurang dari 366 etnik. Bahkan ada dalam laporan yang lain yang disebut, ya, oleh Pak Jokowi misalnya, itu lebih dari itu, ya. Dari 271 juta jiwa penduduk Indonesia itu terdiri dari 366 etnik. Nah, ini kan memiliki potensi yang sangat besar untuk melahirkan karya-karya. Karya apa yang kita maksud? Karya-karya kultural. Setiap kultur itu melahirkan inspirasi atau gagasan, ide. Nah, ide, gagasan di bidang seni, budaya, ya, karya-karya kreatif dan lainnya itu bisa monetize, bisa dimonetize menjadi nilai yang sangat masif. Kalau kita hitung satu masyarakat aborigin pada tahun 1998, ya, itu menghasilkan kurang lebih $200 juta, ya, 3 triliun satu orang. Berarti ada potensi di Indonesia itu ada 366 etnik yang menghasilkan, ya, kali 3 triliun. Berapa? 355 kali 3 saja sudah 1.000 triliun itu. Itu potensi sumber ekonomi, ya, revenue generating income yang sangat dahsyat. Kita tidak perlu menggali sumber daya alam, melakukan ekstraksi sumber daya alam yang mengakibatkan ancaman terhadap lingkungan, terhadap daya dukung lingkungan dan berimplikasi terhadap kualitas kehidupan manusia. Tapi ini kita mengajarkan anak-anak kita itu untuk mencintai kebudayaannya. Ya, dengan demikian dia mendapatkan income. Artinya apa? Pendekatan baru bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita itu berekonomi melalui kebudayaannya. Ya. Nah, yang paling penting sekarang itu bagaimana kita memberikan perlindungan. How to protect the cultural property in order to obtain, ya, in order to empower, ya, the community, the local community to obtain the revenue generating income optimally. Nah, ini yang menjadi ide. Mengapa saya katakan kalau kita menggunakan rezim intellectual property itu tidak match dengan cultural property. Karena cultural property itu memiliki kekhasan dia. Dia tidak bisa diberikan perlindungan melalui intellectual property yang menggunakan modern semiotic symbol, ya, dalam memberikan perlindungan terhadap objeknya. Tapi ketika kita bicara produk intelektual, produk kultural itu mungkin di situ diperlukan apa yang kita sebut kekhususan. Kekhususan itu apa? Specific protection. Makanya sering ada yang menawarkan model sui generis. Ya, memang sekarang kita melihat sudah ada
progres ya. Pemerintah juga sudah mengeluarkan undang-undang pemajuan kebudayaan ya, kemudian undang-undang perlindungan. Belum lagi kita bicara tentang potensi untuk pengembalian benda-benda bersejarah yang disimpan di luar. Ini kan sebuah potensi yang sangat masif. Pada tahun 2010 saya pernah menyampaikan materi itu di UNESCO, United Nations of Education and Cultural, semacam lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pendidikan dan kebudayaan itu. Nah, dalam forum itu saya menuntut, jadi gagasan itu dan sudah diterbitkan dalam penerbitan di Belanda. Buku itu berjudul Traditional Cultural Expressions, yaitu From Indonesia to Indonesia. Jadi dari Indonesia ke Indonesia kembali. Tujuannya itu untuk menarik kembali benda-benda bersejarah yang ada disimpan. Ada lebih dari 2.000-an benda-benda bersejarah kita yang disimpan di museum di Belanda itu. Ya, dan banyak lagi yang lain kan. Beberapa kali kita mengetahui seperti misalnya Raja Belanda ya, Raja Belanda waktu itu nerusnya Ratu Beatrix ya, namanya The King Alexander itu mengembalikan kerisnya Diponegoro itu kembali ke Jogja. Dia serahkan juga lewat presiden. Dulu memang diambil kerisnya Pangeran Diponegoro itu, dibawa disimpan di kerajaan Belanda itu. Ya, nah ini satu ilustrasi gambaran tentang apakah itu merupakan sesuatu yang wajar atau layak gitu. Karena diambil dengan cara paksa pada waktu itu. Ya, melalui peperangan, melalui pendudukan, melalui pemaksaan. Nah, karena kita sekarang sebagai bangsa-bangsa yang beradab, maka wajarlah jika kita bisa menarik kembali potensi kekayaan kultural kita yang tersimpan di luar. Nah, dalam konteks itulah saya menawarkan suatu pendekatan pentingnya untuk melakukan pengembalian itu. Karena itu berkaitan dengan identitas kita. Identitas kolektif kita itu terkait dengan apa yang kita sebut prinsip ya. Prinsip ya, itu bersandar pada prinsip yang paling fundamental, yaitu ada hak asasi manusia, ada prinsip self-determination. Setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri. Berikut dengan atribut-atribut yang melekat di dalamnya, atribut kultural tadi. Termasuk benda-benda produk kebudayaannya dia yang merupakan warisan dari nenek moyang. Maka sebagai keturunannya yang sah, bangsa Indonesia itu berhak untuk mendapatkan kembali apa yang diambil dan disimpan dengan cara yang tidak patut. Ini satu ilustrasi. Nah, kalau kita bisa menarik itu, bukan saja kita telah memberikan perlindungan terhadap identitas kolektif kita, tetapi juga memberikan ruang di dalam pemanfaatan sumber daya itu. Ruang di dalam pemanfaatan sumber daya yang saya maksud apa? Sumber daya ekonomi. Kita bisa menjadikan benda-benda bersejarah itu sebagai ikon untuk menarik investor, menarik para turis, menarik siapapun ya, peneliti dan lain yang ingin melihat, mengetahui detail dari peninggalan-peninggalan bersejarah tadi. Dari sana dia dapat elaborasi, inspirasi ya, atau tidak hanya mengambil data atau mengumpulkan data, mengklasifikasi, mengkategorisasi dan mengembangkan serta menganalisis data itu, tetapi juga lebih dari itu ya, bisa menjadikan benda-benda itu sebagai sumber inspirasi di dalam pengembangan peradaban. Bahkan yang lebih konkret, pengembangan bisnis. Ya, pengembangan bisnis seperti yang dilakukan oleh orang-orang aborigin tadi. Benda-benda bersejarah itu kalau dipotret dari angle-angle tertentu menjadi menarik, lalu ditempel menjadi sebuah produk. Apakah dalam bentuk cangkir, apakah dalam bentuk piring, ataukah dalam bentuk industri domestik yang lain. Sebagaimana yang kita lihat di dalam pasar-pasar kerajinan dan industri kerajinan dan seni di Eropa itu kan banyak diinspirasi dari heritage. Jadi cultural heritage-nya itu.
Nah, kita juga begitu. Kita akan bisa memasukkan itu ke dalam lembaga-lembaga cultural heritage seperti di museum, di lembaga kearsipan negara, atau di perpustakaan. Itu adalah lembaga heritage yang juga berfungsi untuk memberikan proteksi atau perlindungan terhadap kekayaan kultural tadi dan mengembangkan sehingga lembaga-lembaga heritage kita itu tidak saja berfungsi sebagai reservoir atau sebagai konservator, ya, sekedar menyimpan atau reservoir, ya, sebagai semacam storage, bukan hanya sebagai storage, tapi dia juga bisa sebagai konservator dan juga bisa sebagai inspirator bagi pengembangan potensi ekonomi, khususnya dalam bidang seni, budaya, desain, dan peningkatan kualitas kebudayaan yang lain. Nah, jadi untuk memperluas itu, kita bisa mengembalikan benda-benda bersejarah itu. Jadi tidak lagi ditarik ke museum, desentralisasi di museum, ya, tetapi bisa kita ajarkan masyarakat kita itu untuk mengelola, ya, sumber daya itu di daerahnya masing-masing. Ya, misalnya kalau ada benda bersejarah ditemukan di daerah A gitu. Selama ini pemerintah datang ke sana membawa benda bersejarah itu lalu disimpan di museum atau di laboratorium arkeologi. Nah, di sana benda-benda bersejarah itu dimaknakan, diamati, memang dia dikonservasi, tapi dimaknakan berdasarkan modern semiotik simbol. Jadi berdasarkan pendekatan dengan diksi indikator-indikator rasionalitas lah, sistematis, metodis, efisiensi, efektivitas, rasio, proporsionalitas dan lain sebagainya lah. Padahal sebetulnya yang diperlukan oleh masyarakat itu untuk memahami itu bagaimana menggunakannya di dalam kehidupannya. Dan dia tidak menggunakan bahasa-bahasa dengan menggunakan modern semiotik simbol, tapi menggunakan bahasa-bahasa lokal untuk memahami peradaban yang dia dapatkan, yang dia temukan, yang merupakan warisan dari kebudayaan masyarakat setempat gitu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan pada tahun 2010 itu membicarakan tentang perlunya ada museum-museum inklusif itu. Jadi inklusif museum itu bisa dibentuk di setiap daerah, di komunitas-komunitas lokal itu, sehingga dia bisa menjadi atraktor. Atraktor itu yang menarik wisatawan, menarik para peneliti untuk datang ke museum inklusif tadi. Bukan saja menikmati benda-benda bersejarah, tapi mungkin juga bisa memberikan inspirasi bagi, katakanlah, untuk kerajinan seni, kemudian kerajinan seperti perhiasan, ya, kriya, songket, batik, akan muncul lahir dari banyak inspirasi yang bisa menghidupkan potensi-potensi kreatif masyarakat dari benda-benda bersejarah tadi. Yang penting sekarang itu bagaimana kita menawarkan model perlindungan yang tepat dan model pengembangan potensi kultural properti tadi untuk memberdayakan bukan saja ekonomi lokal tapi juga ekonomi masyarakat dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, inilah gambaran, ya, apa yang bisa kita optimalkan, ya, bahwa tidak selamanya kita hanya menggunakan rezim yang menggunakan international standard dan menggunakan modern semiotik simbol dalam pemanfaatan dan perlindungan, ya, produk intelektual, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana merumuskan model perlindungan yang tepat, model pengembangan yang tepat, model pengoptimasian dan pengeksploitasian yang tepat, ya, terhadap produk-produk kultural tadi, ya, bukan hanya yang berasal dari kebudayaan kita yang sudah, tapi juga termasuk benda-benda bersejarah yang merupakan bagian dari produk kultural kita yang sekarang disimpan di luar negeri. Itu layak bagi kita untuk kita miliki kembali dan menjadi inspirator bagi anak-anak kita dan cucu-cucu kita ke depan di dalam meningkatkan kualitas
kehidupannya, khususnya bagaimana mengajarkan mereka berekonomi melalui kecintaannya pada kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the True and Justice.